Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi MPLS selanjutnya yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Juli 2020, SMAN 9 Kabupaten Tangerang, disampaikan oleh Abdul Rauf. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Kenapa perlu atau penting untuk dibahas? Karena memang berbangsa dan bernegara adalah memang seharusnya disadari oleh semua. Tidak saja orang yang mengerti tentang bangsa dan negara, tapi ya kita semua sebagai orang yang ada di dalam suatu wilayah negara dan berkumpul dalam suatu bangsa, wajib menyadari akan pentingnya berbangsa dan bernegara. Berbangsa dan bernegara itu mudah kalau memang kita sadar. Ya kalau tidak sadar, apa yang mudah? Jelas. Sebelum kita kemana-mana, yuk mari kita telisik kata per kata, biar nanti tahu seberapa, gimana sih, apa sih, maksudnya gimana sih gitu. Ada kata kesadaran, ada kata berbangsa, dan ada kata bernegara. Kesadaran, consciousness bahasa Inggris ya, pengertiannya yaitu suatu kondisi di mana merasa tahu dan mengerti sendiri tanpa adanya tekanan atau paksaan. Maksudnya bagaimana ini? Ya sadar, bukan tidak pingsan tapi sadar itu. Sadar jelas suatu kondisi dia merasa tahu dan mengerti. Sudah jelas tahu dan mengerti dengan sendiri lagi tanpa bantuan orang lain. Jelas sadar itu tanpa adanya tekanan atau paksaan. Yang kedua yaitu bangsa. Pengertiannya adalah sekelompok manusia yang bersatu dalam suatu wilayah dan mempunyai keterikatan satu sama lain karena persamaan sejarah dan cita-cita. Keinginan untuk membentuk bangsa muncul karena adanya persamaan nasib sehingga menimbulkan rasa persatuan dalam kelompok tersebut. Kesamaan itu meliputi aspek budaya, bahasa, agama, tradisi, dan lain-lain. Ini dapat disimpulkan bahwa manusia bersatu tersebut dalam suatu kawasan atau dalam wilayah teritori itu mempunyai keterikatan. Keterikatan itu bonding satu sama lain. Karena dia merasa persamaannya itu ya ada sejarah yang sama. Ada cita-cita yang ingin dicapaikan itu, yang disediakan bersama. Maka dia berpikir, maka dia bagaimana membentuk sebuah kumpulan. Kumpulan orang-orang banyak yang disebut bangsa tadi. Jelas ingin bersatu dalam satu kelompok. Baik itu latar belakangnya, aspek budayanya karena satu. Baik bahasanya, baik agama, tradisinya. Jadi meliputi aspek budaya, bahasa, agama, dan tradisi. Itu bangsa. Kalau runutannya bisa dilihat di pointer-pointer seperti berikut. Pertama, individu. Individu itu satuan kecil dari makhluk sosial, jelas dari manusia itu individu. Satuan kecil dari manusia itu individu. Individu bertemu, jelas beda lawan jenis. Laki-laki, perempuan, membentuklah sebuah keluarga. Ada bapak, ada ibu, ada anak. Ada ayah, ada ibu, ada dede. Anak lah intinya. Jadi jelas keluarga. Terbentuknya keluarga karena pertemuan antara individu dengan individu yang berbeda jenis kelamin, lahirlah anak. Keluarga kumpul, satu keluarga, dua keluarga, tiga keluarga, dan banyak keluarga dalam satu wilayah. Terbentuklah masyarakat. Masyarakat itu ya terbentuk karena adanya kumpulan individu yang bertemu, berbeda lawan jenis, bentuk keluarga, jadilah masyarakat. Masyarakat lama-kelamaan karena berkumpul dari satuan keluarga, jadilah bangsa. Jelas, bangsa terbentuk
dari satuan terkecil individu yang bentuk keluarga dan bentuk masyarakat. Lanjut, berikutnya yaitu negara. Pengertian negara adalah organisasi kelompok manusia terbesar yang berdaulat dalam suatu wilayah atau teritori dan memiliki suatu sistem tata aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut. Hal ini diartikan bahwa kalau tadi manusia berkumpul atau individu berkumpul keluarga itu ya kumpulan yang belum tertata, yang belum tertib, hanya kelompok besar saja. Nah sekarang, sesudah orang mempunyai kelompok besar, maka orang itu berpikir, ini bagaimana membentuk tatanan kumpulan yang teratur. Maka jelas disebut sebagai organisasi. Organisasi ada ketua, ada logikanya, ada atasan, tengah, bawah, dan sebagainya. Itu organisasi itu ada strukturnya lah. Struktur ketentuan bagaimana siapa yang mimpin, siapa yang dipimpin, dan sebagainya. Makanya di sini negara itu diartikan sebagai organisasi kelompok manusia terbesar. Jelas organisasi manusia terbesar. Berdaulat pemerintahannya, menempati suatu wilayah, dan memiliki sistem tata aturan yang berlaku. Nah ini maksudnya. Jadi keteraturan itu tidak akan terbentuk kalau tidak punya sistem tata aturan. Sistem tata aturan itu jelas berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, tidak tanpa kecuali. Untuk menertibkan kelompok besar tadi, maka dibentuk sebuah negara. Negara itu ada tata aturannya, dan aturan itu berlaku pada semua. Tidak berlaku untuk ini tidak. Berlaku semua. Semua individu tersebut. Dan memang negara dibentuk adanya untuk keteraturan. Keteraturan anggota dari negaranya atau yang disebut dengan warga negara. Selanjutnya, oh ya, ini. Unsur pembentuk sebuah negara. Penting kiranya saya sampaikan karena memang orang kadang unsur terbentuknya sebuah negara itu belum paham. Belum pahamnya kenapa? Karena memang kalau secara awal mula ada, kita bahas unsur utama dan unsur tambahan. Kalau di bahasa lain itu ada unsur primer dan ada unsur sekunder. Utama dan tambahan aja. Terbentuknya sebuah negara itu karena memiliki unsur utama. Yang unsur utamanya itu diantaranya yaitu satu, memiliki rakyat. Dua, memiliki wilayah. Tiga, memiliki pemerintahan yang berdaulat. Tiga unsur utama ini merupakan unsur pembentuk pokok atau pembentuk utama sebuah negara. Rakyat, ya rakyat itu ya kita, kamu dan orang-orang luar di sana yang itu rakyat. Anggota dari negara. Yang kedua yaitu ada wilayah. Wilayah teritori, tempatnya, kawasannya. Tidak mungkin sebuah negara terbentuk kalau tidak punya wilayah. Karena tidak mungkin juga negara terbentuk kalau misalkan nempel di wilayah lain. Tidak. Biasanya itu kooptasi, pencaplokan, penjajahan dan lain sebagainya. Itu pasti beda. Yang jelas, kalau sebuah negara tidak ada wilayahnya, jelas tidak mungkin bisa terbentuk. Yang ketiga yaitu pemerintahan yang berdaulat. Maksudnya pemerintahan yang berdaulat ini, pemerintahan yang berwenang untuk mengatur saja, untuk memerintah saja. Berwenang, punya kewenangan yang sah untuk mengatur, berdaulat itu. Wenang untuk kewenangan atau kekuasaan untuk mengatur keteraturan rakyatnya. Tiga unsur utama ini, ada rakyat, ada wilayah, ada pemerintah yang berdaulat, adalah unsur utama. Sedangkan yang kedua yaitu ada unsur tambahan. Unsur tambahan ini adanya pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain ini unsur tambahan yang memang dalam membentuk sebuah negara itu fungsinya untuk memperkuat.
secara de jure sudah, nah secara faktanya diakui oleh negara lain itu dalam bentuk negara lebih kuat. Ini bisa dilihat, negara ada terbentuk karena yang pertama yaitu adanya rakyat. Rakyat jelas anggota di sebuah negara, didukung oleh wilayah atau teritori, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain, terbentuklah negara. Selanjutnya yaitu ada istilah berbangsa. Kalau tadi bangsa hanya bangsa, sekarang ada awalan bernya. Berbangsa diartikan sebagai suatu kondisi di mana manusia yang mempunyai landasan etika dan moral sadar akan sikap untuk mewujudkan makna keadilan sosial. Ini bisa diartikan kondisi manusia tersebut yang jelas mempunyai landasan etika dan moral, itu punya cita-cita untuk mewujudkan makna keadilan sosial. Untuk mewujudkan keadilan sosial saja. Karena manusia tersebut tidak akan disebut berbangsa kalau dia tidak punya sikap untuk mewujudkan makna keadilan sosial. Dan jelas dalam mewujudkannya itu, dia dilandasi oleh etika dan moral. Yang jelas itu menjadi landasan dia untuk mewujudkan keadilan sosial seperti itu. Keadilan di masyarakat seperti apa? Itu namanya berbangsa. Jadi kalau misalkan orang ingin atau punya sikap untuk mewujudkan bagaimana sih keadilan di tengah masyarakat, berarti dia sudah berbangsa. Itu saja simpelnya. Tapi kalau belum, ya belum berbangsa. Belum merasa sadar dia bagaimana berbangsa. Selanjutnya bernegara. Diartikan sebagai suatu keadaan di mana manusia berbangsa tadi mempunyai kepentingan yang sama dan berproses dalam suatu wilayah dengan tata ketentuan tertentu. Maksudnya bagaimana ini? Yang tadi sudah jelas, berkumpul tadi jelas, berbangsa tadi sudah jelas, itu sekarang ditambahi dengan tata ketentuan tertentu baginya biar tertib. Menempati suatu wilayah jelas prosesnya dan adanya kepentingan yang sama. Kalau berbangsa tadi punya sikap untuk menunjukkan keadilan sosial atau keadilan di tengah masyarakat. Nah, kalau ini sudah jelas bagaimana arahnya. Dia itu mempunyai kepentingan yang sama. Kepentingan sama, ya jelas. Mau ke pasar, ya sama ke pasar, bareng. Maksudnya kan gitu. Mau ke mall, ya saya ke mall. Situ ke mall, ya udah bareng. Kita punya kepentingan yang sama. Dan kita berproses dalam suatu wilayah, jelas. Proses tidak sembarangan, tapi dengan tata ketentuan tertentu atau dengan peraturan. Itu bernegara. Dan berbangsa dan bernegara tadi diperlukan dua sikap. Bagi kita sebagai, apalagi kamu sebagai generasi muda, penerus bangsa. Satu sikap nasionalisme dan yang kedua itu sikap patriotisme. Sikap nasionalisme dan sikap patriotisme ini diperlukan untuk mendukung kesadaran berbangsa dan bernegara. Nasionalisme pengertiannya atau lebih cenderung paham yang menekankan cinta terhadap bangsa. Kita cinta, ya namanya orang cinta. Apa-apa kan baik, apa-apa bagus. Segalanya lah. Jadi kita cinta terhadap bangsa. Kalau cinta terhadap manusia, ya kamu tahulah. Nah, tapi cinta terhadap bangsa. Sebagaimana sih? Nah, ini ditunjukkan nasionalisme itu dengan apa? Menjunjung tinggi harkat dan derajat bangsa. Maksudnya bagaimana? Ya manusia di dalamnya itu tadi individu, bangsa, masyarakat itu harus dijunjung tinggi, dihormati, dihargai dan lain sebagainya. Karena dia itu mempunyai harkat dan derajat yang tinggi. Sebagai manusia jelas diciptakan manusia itu diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang paling sempurna. Karena itulah manusia harus tidak direndahkan harkat dan derajatnya. Karena dia punya kedudukan yang tinggi. Dia itu punya harkat dan derajat yang tinggi.
patriotisme, yaitu paham yang menekankan cinta terhadap tanah air. Patriotisme itu lebih cenderung kepada jiwa kepahlawanan, hero, cinta terhadap tanah air. Jadi apapun yang terjadi di tanah air, dia itu akan rela untuk mengorbankan diri demi tanah airnya. Tidak saja kalau itu materi, non materi, jiwa, raga, dikorbankan. Rela berkorban demi tanah air adalah salah satu yang bisa ditunjukkan orang itu punya jiwa patriotisme atau tidak. Karena patriotisme diperlukan oleh sebuah bangsa, oleh sebuah negara untuk bisa menjaga keutuhan. Karena di sini rela berkorban demi tanah air berarti segala sesuatu dia bisa mempertahankan demi tanah air dan bangsanya, itu demi tanah airnya dia rela berkorban, menjaga itu sampai titik darah penghabisan. Dan ini jiwa patriotisme jelas tidak akan dipertanyakan kalau dikaitkan dengan pahlawan kita dulu, yang bagaimana dia itu mengorbankan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan negara Indonesia yang kita nikmati sekarang ini. Itu.